Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya. Dan kali ini saya ucapkan selamat datang MIUI 14. Oke teman-teman, jadi kemarin saya baru up MIUI dan di notifikasi ada pembaruan ya untuk device saya, yaitu Redmi Note 10 Pro, yang kali ini sudah kebagian MIUI 14 yang versi ROM Indonesia resmi ya teman-teman. Di sini kita bisa lihat untuk versinya yaitu 14.0.2.0 dengan kode TKF-IDXM. Dan kita lihat apa aja yang baru. Di sana terjelaskan bahwa MIUI menggunakan lebih sedikit memori sekarang. Jadi yang saya rasakan memang itu lebih smooth ya teman-teman. Entah di device lain mungkin banyak juga yang menemukan kendala lag atau dan sebagainya. Tapi jujur saja yang saya rasakan di device saya itu lebih smooth ya dibandingkan sebelumnya. Dan saya yakin dari pihak-pihak pengembangnya, dari pihak Xiaomi itu tidak mungkin ketika ada pembaruan menginginkan device yang diberikan pembaruannya itu menjadi lebih jelek. Anggapan saya ketika ada pembaruan akan mendapatkan sesuatu hal yang lebih baik. Itu menurut pendapat saya ya teman-teman. Dan apa aja yang saya rasakan di sini atau apa aja yang baru di MIUI 14? Yang pertama yaitu kita bahas UI. Tampilannya yang paling signifikan di sini adalah adanya wallpaper baru ya teman-teman di MIUI 14. Di sini memang ada wallpaper baru ya teman-teman. Ada cukup banyak wallpapernya, tinggal teman-teman bisa pilih dan sesuaikan sesuai selera ya teman-teman. Dan untuk ikonnya saya rasa ini tidak ada perubahan. Tapi untuk yang di icon setting itu saya lihat ada perubahan ya teman-teman. Di sini agak sedikit lebih mengotak dan cukup colorful ya teman-teman. Oh ya, untuk desainnya, home screen-nya saya buat seperti ini ya teman-teman, karena di sini ada fitur baru yaitu Super Folder. Kenapa saya buat seperti ini? Karena menurut saya lebih ringkas saja ya teman-teman. Jadi saya buat seperti ini dan saya kategorikan menurut kategorinya. Nah, ini kan untuk folder bawaannya sebelumnya di MIUI sebelumnya itu kecil seperti ini. Bagaimana untuk cara merubahnya? Nah, untuk cara merubahnya teman-teman tinggal tekan aja di foldernya, nanti akan muncul opsi ubah folder teman-teman ya. Di sini tinggal teman-teman pilih, ada yang diperbesar, ada juga yang XXL. Nah, untuk yang diperbesar itu ada sebagian icon yang besar dan juga ada sebagian icon yang kecil, tapi di sini grade-nya yaitu 2x2 ya teman-teman. Nah, untuk yang di XXL grade-nya yaitu 3x3. Apa bedanya? Nah, untuk perbedaannya yaitu ketika yang di Super Folder ini ditampilkan dengan icon besar, kita bisa langsung tap tanpa masuk dulu ke foldernya. Contoh kita buka yang Instagram, jadi itu bisa langsung masuk ke aplikasinya. Tapi ketika yang ditampilkan dengan icon kecil itu kita harus masuk dulu ke foldernya. Nah, jadi tampilannya seperti ini teman-teman ya. Yang berikutnya adalah widget. Kita lihat widgetnya, apakah ada perubahan? Nah, kok tampilannya masih seperti yang dulu?
kemana widget-widget yang baru di MIUI 14. Teman-teman tidak usah khawatir, dan teman-teman juga bisa mengakses widget baru tersebut dengan cara pertama, teman-teman masuk dulu ke settingan launcher ya teman-teman. Di sini teman-teman pilih lainnya, dan di layar strip 1 teman-teman dari Google Discover yang sebelumnya kalau memilih Google Discover itu teman-teman rubah ke app Polt. Nah, dengan demikian ketika dari tampilan home screen dan teman-teman swipe ke kanan, itu akan muncul widget-widget yang barunya ya teman-teman. Nah, bagaimana kita menambahkan ke home screen-nya? Teman-teman cukup dengan mengklik dan tahan widget tersebut, lalu swipe ke home screen-nya. Ini bisa langsung ditambahkan ya teman-teman, seperti itu. Teman-teman juga bisa menambahkan widget yang lainnya dengan cara klik tanda panah di sudut kanan atas. Nah, di sini teman-teman juga bisa menambahkan jam. Tinggal tambahkan ke app Polt dulu, lalu teman-teman drag ke home screen-nya. Seperti itu teman-teman. Untuk widget yang lainnya teman-teman tinggal cari aja di sini. Di sini ada yang keamanan. Di sini ada juga widget untuk menampilkan persentase jam ya teman-teman. Jadi teman-teman juga bisa menambahkan widget ini. Tinggal di drag ke home screen dan tambahkan. Seperti itu teman-teman caranya. Untuk selanjutnya yaitu AOD. Banyak keluhan AOD di MIUI sebelumnya itu adalah kenapa tiap setelah 10 detik AOD tersebut langsung nonaktif. Nah, saya berharap di MIUI 14 AOD tersebut bisa selayaknya jadi AOD ya teman-teman, karena AOD itu adalah singkatan dari Always On Display. Jadi selalu on, selalu hidup. Tapi kenapa kok di MIUI AOD tersebut ketika sudah 10 detik itu AOD-nya mati? Nah, kita cari dulu AOD. Nah, di sini kita coba on-kan dulu AOD-nya. Memang di sini ada opsi bahwa tampilkan item selama 10 detik setelah mengetuk. Nah, untuk bawaannya ketika 10 detik tersebut sudah dicapai, maka AOD tersebut mati. Dan sayangnya di MIUI 14 kali ini juga sama teman-teman. Kita coba pilih yang ini dan kita coba terapkan. Kita coba masuk ke layar kunci ya teman-teman. Nah, di sini tampil ya teman-teman untuk AOD-nya. Tapi kita tunggu kurang lebih 10 detik, maka AOD tersebut hilang teman-temannya. Ketika kita kunci lagi, itu akan muncul lagi. Beda halnya seperti AOD di merek sebelah yang selayaknya AOD itu Always On Display. Jadi AOD-nya selalu tampil. Nah, apakah cara tersebut bisa disiasati agar AOD tersebut tetap tampil? Ada teman-teman. Caranya yaitu teman-teman masuk ke setting. Nah, bagi teman-teman yang opsi pengembangnya belum muncul, teman-teman masuk dulu ke tentang telepon. Lalu tap berulang yang versi MIUI. Karena di sini
opsi developernya saya sudah terbuka, jadi saya tidak perlu mengaktifkan opsi developernya lagi ya teman-teman. Tapi untuk teman-teman yang belum terbuka opsi developernya, teman-teman tinggal tap beberapa kali, kurang lebih ada 6 kali sebelum opsi developer tersebut terbuka. Nah, di mana tempat opsi developer, tinggal teman-teman masuk ke setelan tambahan, scroll ke bawah, ada opsi pengembang teman-temannya. Oke, agar AOD tersebut selayaknya jadi AOD always on display, caranya adalah teman-teman scroll ke bawah, nah di sini nanti teman-teman akan melihat ada opsi reset ke nilai default teman-teman ya. Teman-teman tap berulang reset ke nilai default tersebut sampai muncul opsi hidupkan optimisasi MIUI. Nanti akan muncul di bawahnya hidupkan optimisasi MIUI. Begitu teman-teman. Nah, agar AOD-nya selalu aktif, teman-teman tinggal matikan aja hidupkan optimisasi MIUI-nya. Tunggu, lalu klik terima. Nah, setelah cara ini dilakukan, teman-teman masuk lagi ke pengaturan AOD. Kita coba ya teman-teman. Kita kunci layarnya. Nah, di sini saya akan coba tidak akan menyentuh layar sama sekali. Apakah AOD-nya akan mati? Kita tunggu aja teman-teman untuk beberapa detik. Dan ya, AOD-nya aktif ya teman-teman. Selalu aktif karena itu fungsi dasar AOD, yaitu always on display, untuk menampilkan jam ataupun notifikasi yang muncul agar kita lebih mudah cepat notice ya teman-teman. Terbukti ya teman-teman, ini tetap muncul. Nah, di sini saya akan coba tap. Nah, itu baru benar-benar bisa dikatakan AOD ya teman-teman, kalau seperti itu. Yang berikutnya yaitu performa game. Kita akan coba performanya di salah satu game yang suka saya mainkan, yaitu Mobile Legends. Kita langsung aja ke in-game-nya ya teman-teman. Nah, untuk diketahui teman-teman, di game ini saya menggunakan settingan grafik sedang, dan untuk frame rate-nya saya menggunakan yang high ya teman-teman. Kita bisa lihat di sini untuk pergerakannya. Saya rasa ini mulus-mulus aja ya teman-teman. Tidak ada lag atau apapun itu. Dan ketika musuh rame pun, ini saya rasakan tetap di frame rate yang tinggi ya teman-teman. Tidak ada lag, tidak nge-frame, dan saya rasa cukup puas dengan performa gamenya ya teman-teman. Nah, dan yang terakhir adalah kompatibilitas tema. Apakah tema-tema yang sebelumnya teman-teman punya kompatibel dengan MIUI 14? Dan saya pastikan ya. Di sini adalah koleksi-koleksi saya teman-teman ya. Ada yang tema iOS, ada tema Pixel, dan yang lainnya juga ada. Dan saya pastikan ini semua bisa diterapkan teman-teman ya. Tapi ada sayangnya juga, di sini ada salah satu tema favorit saya,
yaitu OS standar, dan kali ini di MIUI 14 tidak bisa diterapkan. Begitu teman-teman. Oke, tapi gak apa-apa lah. Masih banyak juga tema iOS yang lain yang keren. Salah satunya yaitu kita coba di sini yang NPX UI 14 Pro ya teman-teman. Kita coba terapkan apakah bisa, dan teman-teman bisa lihat tersendiri itu bisa diterapkan teman-teman ya. Di sini juga kemarin-kemarin banyak juga saya mendengar ada keluhan bahwa di MIUI 14 Deep Impact-nya itu tidak fungsi ya teman-teman. Kita coba lihat apakah di sini fungsi. Dan ya, teman-teman bisa lihat sendiri Deep Impact-nya fungsi. Di wallpaper lain kita coba fungsi ya teman-teman. Jadi bisa dipastikan untuk NPX itu bekerja normal di MIUI 14. Oke, mungkin dicukupkan sekian. Kalau ada yang kurang dan teman-teman menemukan hal baru di MIUI 14, silahkan sharing-sharing aja di kolom komentar. Sebagai penambahan wawasan saya juga, kita di sini saling berbagi. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Nanti next kita akan share lagi tema-tema bagus, walaupun saya sudah di MIUI 14 ya teman-teman. Terima kasih dan sampai jumpa.